Baik, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan dalam segmen Bincang Halo Indonesia kali ini kita akan membahas tentang siasat berkebun di lahan sempit apalagi kalau kita tinggal di perkotaan. Tren hidup sehat saat ini sudah menjamur di mana-mana. Kalau kita ngomongin tentang tren hidup sehat ya sayuran sama buah-buahan, tapi sayangnya sekarang ini banyak sekali sayuran dan buah yang mengandung pestisida yang sangat berbahaya. Nah, sebenarnya alangkah baiknya kalau kita bisa menanam di rumah sendiri. Betul. Tapi lagi-lagi lahan yang sempit itu jadi keterbatasan. Senang nggak sih kalau pagi-pagi bisa metik bayam sendiri dari pekarangan kita ya kan? Apalagi buka jendela, wah ada tanaman-tanaman siap seru untuk jadi banget ya. lalapan ya. Oke, masa Sehat depan sekali kita ya. Oke, nah untuk membahas bagaimana kemudian cara menyiasati untuk bisa berkebun di lahan sempit telah hadir bersama kami di Studio Halo Indonesia, Hamidi selaku petani kota yang juga sudah Ya, sukses betul. ya bertanam di ibu kota. Namun sebelum kita berbincang dengan narasumber kita hari ini, kita saksikan dulu tayangan berikut. Berkebun di rumah sendiri, begitulah keseharian yang dilakoni Hamidi. Dengan memanfaatkan pekarangan di rumahnya, ia menanam beragam sayur mayur organik. Uniknya, wadah yang ia gunakan sebagai media tanam bukanlah polybag ataupun pot, melainkan botol dan plastik bekas, yang biasanya ia temukan di tempat pembuangan sampah milik warga. Ada alasan lain mengapa Hamidi menggunakan limbah botol plastik untuk mendukung kegiatan bercocok tanamnya. Ketika itu ia kerap melihat sampah botol plastik berserakan dan dibakar oleh warga hingga menimbulkan asap hitam. Dari situlah ia mencoba mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih berguna dan bisa diaplikasikan di rumah. Dengan botol plastik bekas, kebun sayur Hamidi mulai banyak ditumbuhi sayur mayur seperti selada air sawi, samyong, pakcoy, cabai, terong, pare, kemangi, dan jenis sayur lainnya. Kini untuk memenuhi kebutuhan sayur di rumahnya, Hamidi tak perlu lagi belanja ke pasar. Cukup memetiknya di pekarangan rumah, sayuran segar siap konsumsi sudah tersedia. Segar banget, hijau-hijau Segar ya. banget ya. Ini sangat sehat juga. Kalau kita beli di luaran sana mungkin sudah terpapar pestisida. Betul. Dimana kita tahu pestisida itu kalau dikonsumsi dalam jangka yang panjang ya ada zat karsinogen ya, pemicu kankernya. Jadi kalau bisa tanam sendiri seperti Mas Hamidi ya. Nah, itu Oke. dia. Kita langsung sama narasumber kita hari ini. Ada Mas Hamidi. Halo Mas Hamidi, apa kabar? Selamat datang kembali di Halo Indonesia. Selamat datang di Halo Indonesia. Terima kasih. Dan selalu dengan inovasi baru ya. Selalu dengan inovasi baru. Mas Hamidi ini mungkin tidak kepikiran untuk orang ibu kota atau kota besar seperti Jakarta. Mungkin pagi pulang malam karena sudah kerja gitu ya. Nggak kepikiran untuk bercocok tanam, nanam-nanam sayuran seperti ini. Kenapa akhirnya terpikirkan? Sebenarnya sih awal mulanya itu emang kegiatan hanya iseng-iseng aja. Karena emang kebenaran tuh di rumah orang tua punya lahan gitu kan. Awal mulanya hanya kegiatan gimana caranya punya sayuran gitu kan. Jadi bisa konsumsi sendiri, istri juga kadang-kadang tinggal metik gitu kan. Terus dari yang tadinya hobinya beda akhirnya kenapa jadi bertani gitu kan. Tapi pelan ya mungkin tahap demi tahap semuanya dijalanin maksudnya ada hasil. Yang tadinya nggak bisa nanam sayuran yang hasilnya bagus hingga akhirnya alhamdulillah akhirnya sayurannya tumbuh subur gitu kan. Ya, terus dilanjut dah sampai sekarang hingga akhirnya lahan kosong tuh yang sebelumnya tadi kosong tuh dijadiin kebun. Wah, seru banget ya. Sebenarnya cuma tadinya dari mungkin iseng-iseng, Iseng-iseng ternyata jadi sedikit. hobi bertani ya. Iya. Kalau kita lihat ini kan memang bebas pestisida dan istilahnya organik lah ya. Tapi kalau di pasaran sendiri kan sayuran organik itu mahal banget. Nah, Benar. untuk bertani sayuran organik di rumah sendiri sebenarnya memerlukan biaya yang mahal juga nggak sih? Sebenarnya kalau kita berbicara sayuran organik itu kembali lagi kita ingat masa dulu dah, ya kan, kayak di kampung-kampung, ya kan. Sayuran organik itu adalah sayuran yang ditanam tuh ya mungkin bisa alami dia tumbuh sendiri kan, ataupun dengan memanfaatkan pupuk yang benar-benar tanpa ada kimia Dari alam juga gitu ya? dari alam juga gitu kan. Dan semuanya sebenarnya pupuk-pupuk itu juga semuanya untuk menjadikan sayuran organik pupuk-pupuknya di rumah juga banyak. Itu ada, nggak harus beli juga, gitu kan. Cuma mau nggak kita buat praktekin itu, gitu kan. Jadi dari kegiatan tadi yang pelan-pelan ya gue kata dengan sayuran yang tadi saya juga sempat tahu sayuran organik itu mahal banget gitu kan. Jadi ya, alangkah baiknya dikembangkan terus. Pas tahu harganya mahal, mengapa enggak dikembangkan? Karena apa? Ya insya Allah suatu saat ke depan nih akan banyak yang lebih membutuhkan lagi.
mau tidak mau untuk bercocok tanam, butuh tidak butuh. Tapi kalau mau sih sepertinya semua orang mau. Butuh pasti butuh. Tapi pertanyaannya kemudian, Mas gimana nih untuk lahan main anak saya aja kadang-kadang agak susah nih gitu kan. Pekarangan udah nggak ada, apalagi kalau kita ngomong Jakarta gitu. Bagaimana menyiasatinya? Mungkin kalau kita berbicara masalah pekarangan rumah yang nggak ada, maksudnya buat bermain anak juga nggak ada. Tapi kembali lagi, manusia itu mungkin dari 100% paling ibarat kata berapa sedikit yang nggak suka penghijauan. Yang lainnya saya yakin suka penghijauan, ya kan. Nah disinilah cuma penghijauannya yang mungkin tadi banyak tanaman hias, ya kan. Saya yakin di rumah meskipun lahannya sempit pasti ada tanaman hias, ya kan. Karena siapa sih yang pengen rumahnya gersang? Nggak ada ya? Iya, kita ubah gitu perilaku mereka. Yuk kita ubah pelan-pelan. Tanaman hiasnya dikurangin. Kita tanam sayuran lah yang bisa kita konsumsi. Kalau tanaman hias cuma diliatin doang, ya kan. Tapi kalau kita misalnya contoh nanam sayuran atau nanam cabai atau nanam tomat, terong, itu kan udah cakep, hijau, tapi bisa dikonsumsi kan. Berguna juga, Nah, juga ya. jadi kalau berbicara lahan sempit, sebenarnya semua senang bertanam, senang penghijauan. Nah, kembali lagi, kalau di rumah lahan sempit itu nggak ada penghijauan, itu semuanya bohong. Pasti ada tanaman hias. Oke, nah ini kalau bicara tentang sebenarnya semua pasti punya tanaman hias, semua punya pekarangan yang bisa dimanfaatkan untuk bercocok tanam. Nah permasalahannya berapa sih ruang yang memungkinkan untuk bisa digunakan, untuk bisa istilahnya punya inilah beberapa macam sayuran di pekarangan kita. Misalnya berapa meter gitu. Jadi gini, alternatif semua itu banyak alternatifnya. Misalnya di depan rumah ya anggap nggak luas lah, teras gitu kan. Tapi nggak pakai kanopi, jadi matahari masih dapat, ya kan. Selama matahari itu masih dapat di depan rumah, itu bisa vertical garden. Seperti tadi, ya mungkin tadi yang di kebun tuh ada sistem rak, jadi ke atas, ya kan naik ke atas. Bisa juga misalnya ya manfaatin dinding rumah yang kosong, ya kan. Kita maaf, ya mungkin bukan kita yang ngajuin untuk dirusak, tapi makuinya pelan-pelan. Untuk si botol ini kita sangkutin di dinding rumah tersebut, ya kan. Jadi banyak alternatif, banyak cara. Jadi mau nanam di mana, orang lahan nggak ada, itu dinding rumah kosong, ya kan. Terus lagi mau nanam di mana, orang lahan nggak ada, itu rumah pagar besi, besinya bisa kita takutin botol. Jadi banyak. Cuma ya di sini gimana sih, mau nggak kita, maksudnya nyari tempat, karena selama ini identik banget kalau nanam tuh pot yang gede-gede kalau di rumah ya. Nah disinilah dengan adanya mungkin dengan mudah-mudahan kegiatan saya ini dengan pakai botol, kan potnya nggak gede kan botol, jadi bisa digantung bisa di pagar besi, bisa kita gantung disangkutin di dinding rumah gitu. Jadi sebenarnya di media manapun, di lahan yang manapun bisa ya. Bisa. Nah kalau kita lihat ini sebenarnya tadi gunain pot besar-besar, pot saja harganya sudah mahal ya. Nah, tapi kalau lihat Mas Sam ini menggunakan botol-botol bekas, kita akan bahas tapi setelah jeda berikut ya. Tetap pemirsa bersama kami di Halo Indonesia.